Wahai kaum muslimin dan muslimat, ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tapi yang putrinya ini kok kayaknya belum ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua MPLS Pondok Pesantren Al-Salim, yang saya hormati Ustaz Awana, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, cintai, banggai para santri Pondok Pesantren Al-Salim yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita diberikan kepada Nabi besar Muhammad. Berikan syafaatnya di Allah. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri Jati Agung ini sebagai Babinsa, apa itu Babinsa 3 tahun berjalan. Jadi alhamdulillah dengan posisi saya sekarang ini, ya saya merasa ya dalam bergaul agar kiranya tetap bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Kenakalan remaja disebabkan banyak dari faktor-faktor kenakalan remaja. Yang pertama dari internal dan yang kedua eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri adik-adik pribadi, di mana adik-adik kurang dapatnya mengendalikan diri. Jadi kalau kawan punya teman ngajak bolos, ngikut, ya kan? Kawan minum-minuman keras, ngikut. Jadi kurang adanya pengendalian diri. Ini penyebab terjadinya kenakalan remaja yang disebabkan oleh faktor diri sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu berkaitan dengan keluarga, ya, lingkungan dan lingkungan. Faktor di keluarga apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja? Kurangnya perhatian dari orang tua, ya, kurangnya pemahaman agama. Nah, untuk adik-adik sekalian ini suka di pondok pesantren, bersyukur sekali lah adik-adik sekalian ini diberi kesempatan oleh orang tua dimasukkan ke pondok pesantren. Ya tidak seperti saya tidak mengecam yang namanya pondok pesantren. Walaupun demikian kontrol diri tetap ada gitu. Oleh karena itu, dengan adanya adik di sini, ya ikuti pelajaran. Ya, apa yang selalu disampaikan oleh ustaz-ustaz atau ustazah dalam menyampaikan materi nanti adik untuk menimba ilmu di sini, sebaiknya benar-benar diikuti, jangan hanya sekedar lewat. Karena pelajaran ilmu adik-adik ini nanti akan kedepannya akan berguna di masyarakat. Tidak semua orang sekolah formal mendapatkan ilmu yang namanya ilmu agama. Ilmu agama ini berguna untuk kehidupan kita, baik dunia dan di akhirat. Ya, ingat, adik-adik didatangkan ke sini ya dengan latar belakang yang berbeda, dengan keuangan orang tua yang berbeda, materi yang berbeda, ya. Disekolahkan di sini, ingat cucuran teringat dari orang tua adik-adik. Ya, disekolahkan di sini dengan bersusah payah, mengeluarkan biaya juga kalau sekolah itu. Jadi adik perlu tahu. Jadi kalau adik di sini para santri di sini hanya sekedar lewat dan main-main saja,
tidak menyerap ilmu dengan benar, alangkah kasihannya. Jadi kalau adik-adik mau berbuat yang tidak baik, ingatlah wajah orang tua adik-adik sekalian yang sudah berkorban banting tulang mencari nafkah untuk supaya anak-anaknya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa maupun agama. Saya ingatkan lagi, hindari yang namanya kenakalan yang dapat merugikan diri pribadi adik, ya, orang lain, bahkan orang tua. Jadi kalau adik-adik di sini tidak bisa menerima materi dengan baik dan benar, alangkah mubazirnya orang tua telah membuang keringat untuk adik-adik sekalian. Jelas ya? Jelas tidak? Kok lemas? Jelas tidak? Apa itu? Kayaknya perlu kan belajar biar agak matanya melek. Ya. Tadi apa? Faktor keluarga kan? Faktor eksternal yang kedua adalah faktor yang menyebabkan kenakalan remaja adalah lingkungan. Lingkungan yang tidak bersahabat. Adik-adik ingin tinggal di tempat orang yang sekelilingnya pemabuk, ya. Orang di sekelilingnya tempat prostitusi, ya. Tempat prostitusi. Ini akan mendorong adik-adik semua apabila adik-adik tidak bisa mengontrol diri. Makanya faktor lingkungan sangat-sangat berdampak pada penyebab yang namanya kenakalan remaja. Kita berbicara kenakalan. Ya, kalau saya punya definisi nakal itu yang pertama itu narkoba. Ya. N-nya itu narkoba, A-nya itu apa? Alkohol. K-nya itu apa? Kekerasan. A-nya itu apa? Asusila. L-nya apa? Liar. Nakal. Makanya saya mengajak adik-adik semua, mari kita anti nakal, ya. Tahu, pertama saya akan jabarkan namanya narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obat terlarang yang dapat merusak jaringan otak pada adik-adik sekalian, yang dapat menyebabkan rusaknya generasi muda khususnya di Indonesia ini. Ya. Narkoba ini sebenarnya tidak memandang bulu, siapapun bisa terkena. Kalau kita lihat di TV-TV itu artis, bahkan bukan artis, ASN, TNI, Polri itu sudah merebak yang namanya narkoba. Maka dari itu saya ajak adik-adik hindari, ya, hindari yang namanya narkoba. Narkoba itu apa saja jenisnya, Bapak? Narkoba itu sabu, ya, yang ada bentuknya pil namanya ekstasi, ada namanya inek, ya. Jangan sekali-sekali adik apa sih itu penasaran pengen coba, jangan, ya. Apabila adik-adik sudah terjerumus ke dalam lubang narkoba, sia-sia sudah, masa depan adik akan hancur, ya. Kembali lagi, wajah orang tuamu yang sudah mengeluarkan keringat itu akan sia-sia. Memperjuangkan diri adik-adik, menyekolahkan supaya anaknya yang nanti akan membanggakan dia, malahan jadi tidak jelas, ya. A, ya, nakal. A, apa? A, alkohol. Alkohol itu apa? Minum-minuman keras. Kalau di Al-Qur'annya itu hammer, Pak ya, hammer ya, hammer. Hammer ini, alkohol ini adalah biangnya dari kejahatan, ya. Biang dari kejahatan itu adalah alkohol. Karena kalau sudah minum minuman keras itu menyebabkan lupa diri, akan menyebabkan yang namanya perkelahian, dia mudah tersinggung. Nanti nggak ada minuman nggak ada alkohol, dia bakalan mencuri, bakalan kalau hilang sadar bakalan memperkosa. Jadi alkohol ini kalau saya bilang itu adalah biangnya kejahatan. Jangan yang namanya kenal alkohol, ya. K itu kekerasan. Kekerasan kita sudah lihat di media massa,
banyaknya para siswa-siswi yang di luar. Jadi beruntunglah adik-adik yang mondok, ya, mungkin tidak kenal dengan kekerasan, ya, tawuran, ya. Contohnya tawuran. Ini jangan sekali-sekali kita kenal dengan kekerasan. Kalau di pondok ini sepertinya kalau untuk kekerasan mungkin saja bisa terjadi, mungkin disenggol kawan, bisa jadi berkelahi, ya. Ini jangan sekali-sekali, ya, karena itu menanggal tata tertib di pondok pesantren. Apabila nanti ada yang berkelahi, ya tetap nanti ketemunya sama saya, ya, Pak Ustadz pasti nanti telepon saya kalau apabila nanti ada perkelahian. Jadi hindari. Banyak-banyak sahabat, satu musuh terlalu banyak, ya. 1000 sahabat terlalu sedikit. Jadi perbanyaklah sahabat. Musuh satu itu banyak, terlalu banyak. Nah, jadi untuk adik-adik saya berpesan, hiduplah rukun di pondok, karena orang yang terdekat adik-adik sekarang adalah orang yang di kiri kanan adik-adik. Apabila nanti terjadi kelas atau apapun, segera laporkan kepada Ustadz